dirawat dengan ya ibaratnya kalau lagunya kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Benar, Ya, benar, benar. intinya Karena itu. setiap rumah tangga ada strateginya masing-masing ya Kak Seto ya. Betul, betul. Ya, ya. Ada yang mengalami, lebih tepatnya, orang tuanya bercerai 3 kali. Dan sekarang dia sudah berumah tangga, sedikit trauma. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang mengalami seperti ini, Kak Seto? Jadi, seorang ibu, dulunya orang tuanya ini bercerai 3 kali, Kak Seto. Sekarang dia sudah berumah Oh tangga. iya. Tapi dia punya Oh ketakutan iya. tersendiri juga. Iya, ya bisa saja, tetapi mungkin perlu apa ya mendapatkan pencerahan lah dari teman-teman lain atau mungkin dari profesional ya mengenai hal ini begitu. Apa betul kalau tadi sudah ada apa pengalaman-pengalaman negatif sampai berjalan 3 kali. Nah sekarang apa itu berdampak juga kepada saya dan mungkin bagaimana cara-cara mengatasi ya. Sehingga mungkin tadi setiap orang tentu membutuhkan apa bantuan orang lain. Nah, termasuk hal ini. Bantuan itu bisa sahabat, bisa teman-temannya yang lain atau bisa profesional. Dengan masukan-masukan yang banyak ini akhirnya mendapatkan peta mengenai bagaimana sebetulnya berumah tangga. Bahwa berumah tangga ya yang paling penting adalah kesiapan mental. Berumah tangga adalah tidak egois, juga bisa apa memahami perasaan-perasaan pasangannya misalnya begitu. Yes. Jadi dalam hal ini juga bahwa ini bukan apa ya sekedar kenalan biasa atau pacaran biasa setelah itu putus misalnya. Apalagi sudah ada anak-anak yang dilahirkan, maka ini juga harus menjadi tanggung jawab dan apa sesuatu yang dijaga. Nah, kemudian ibarat tanaman, bunga-bunga ini akan merekah dengan sangat elok juga kalau dirawat. Nah, cinta juga harus dirawat gitu. Dirawat dengan ya ibaratnya kalau lagunya kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Benar, Ya, benar, benar. intinya Karena itu. setiap rumah tangga ada strateginya masing-masing ya Kak Seto ya. Betul, betul. Ya, ya. Baik. Kak Seto, ini ada yang bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang tidak saling berbicara dan memiliki ego masing-masing untuk mau memulai saling berbicara? Ini kadang-kadang nggak bercerai, Kak Seto orang tuanya, tetap satu rumah, cuman nggak rukun. Kadang-kadang anaknya akhirnya dewasa sendiri untuk bisa memahami. Ya. Nah, ini maksudnya apa yang dilakukan oleh anak atau oleh siapa? Yes, anak, Oleh untuk anak bisa ya. menyikapi orang tua yang tidak menegur satu sama lain. Ya, ya mungkin harus anak-anak ini sudah mulai apa remaja, mulai diajak berdialog saja. Misalnya, Papa, kapan ada waktu aku mau ngomong deh, gitu. Jadi Oke. nanti setelah itu juga Penengah ya? Mama juga, gitu. Iya, jadi menjadi mediator. Dan banyak ini beberapa keluarga yang bisa terselamatkan pernikahannya, keutuhannya itu dengan peran apa anak sebagai mediator, begitu. Jadi mungkin situasi yang begini kadang-kadang juga di satu segi bisa membuat anak juga lebih cepat dewasa dan juga lebih bijak. Jadi lebih belajar dari situasi itu yang membuat, kenapa saya tidak turun tangan untuk menyelamatkan keluarga ini. Begitu. Oke. Kak Seto, bagaimana menjelaskan kepada anak apabila orang tuanya ini bercerai karena sebuah perselingkuhan? Ini kadang-kadang kita juga mungkin kalau seorang ayah atau ibu mengalami ini, selain mungkin mereka sendiri secara pribadi sakit, menjelaskan kepada anak sebenarnya juga sakit kan, Kak Seto. Tapi Iya, iya. apa yang harus kita lakukan? Kita jujur atau nanti aja deh gitu? Artinya salah satu pihak yang menjelaskan kepada anak. Jadi kalau yang berselingkuh Yes. itu ayah, misalnya ibu yang menjelaskan, kalau ibu Ibunya ayah yang menjelaskan. menjelaskan. Begitu Gitu. sebaliknya. Benar. Iya, iya. Iya. Ya, saya kira tadi dengan membuka dialog dengan anak dengan tenang, artinya bahwa ya mengajak sama-sama menyadari bahwa suatu perkawinan itu ya artinya apa ya selain bersama-sama juga hatinya harus bersama. Hatinya bersama saling mencintai dan
tidak menoleh ke orang lain lagi. Jadi istilahnya jangan ada orang ketiga. Jadi jangan ada orang lain yang merebut hati jadi salah satu. Nah, mungkin kalau ini dengan tenang dan bijak tanpa menyudutkan ayahnya, mungkin disampaikan, nah, memang saat ini mama agak sedih ya, karena kok misalnya ayah sudah mulai melihat ke orang lain begitu. Nah, itu kalau nanti kamu menikah, saya kira yang penting kamu harus saling mencintai dan betul-betul hati kamu, perhatian kamu untuk pasangan kamu. Tapi ini terjadi begini, ya sudah kita coba lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau memang misalnya ayah betul-betul lebih memilih yang di sana, ya sudah, mungkin ayah terpaksa, ayah dan ibu terpaksa harus berpisah dan sebagainya. Jadi diajak berdialog dengan tenang untuk mengangkat ini sebagai suatu realita yang kita hadapi bersama. Tapi dengan ya kamu nggak usah benci, nggak usah ini dengan ayah. Yang penting ya udah kita berpisah baik-baik, dan nanti juga diminta ayah tidak melupakan kalian anak-anak misalnya. Jadi tetap dengan cara yang bijak, dengan berjiwa besar, membuka permasalahannya ke atas, anak melihat, dan akhirnya dengan cara demikian juga tidak membuat anak terguncang hatinya, begitu. Kuncinya adalah pada orang tuanya sendiri ya Kak Seto ya, yang bagaimana bisa memberikan pengertian kepada anak. Mungkin anak tidak secepat itu untuk bisa terima atau mungkin tidak sakit hati, tapi setidaknya dia melihat first impression dari orang tuanya pada saat memutuskan berpisah itu adalah dengan cara yang bijak. Jadi mungkin nanti anak seiring berjalannya waktu akan dewasa untuk memahami. Iya, betul, betul. Dan anak juga melihat mama saja yang sebetulnya sangat terluka bisa dengan tenang bisa menghadapi itu. Kenapa aku tidak? Gitu. Jadi ini juga proses pembelajaran bagi anak-anak, begitu. Oke, Kak Seto ada lagi yang bertanya, bercerita lebih tepatnya, saudara saya berubah orientasi seksnya setelah orang tuanya bercerai. Tinggal dengan ibunya, sang ibu sering sekali menjelekkan ayahnya. Apakah ini ada hubungannya dengan perceraian orang tuanya? Iya, memang ada beberapa kasus. Apanya? Bagaimana? Karena dulu tidak seperti itu, lebih tepatnya dulu maskulin, terus akhirnya berubah. Iya, kasus itu juga beberapa kali kami hadapi. Jadi itulah pengalaman traumatik seorang itu bisa menimbulkan reaksi yang beragam. Reaksi marah, meledak, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang sampai mengakhiri hidupnya ada juga. Sangat kecewa, sangat sedih, dan sebagainya. Atau tadi tiba-tiba ya mungkin perasaan marah, meledak, itu akhirnya bisa membenci orang tuanya, bisa juga membenci dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya sudah, saya mau begini. Aduh. Nah ini juga karena beberapa pengaruh-pengaruh sebelumnya ya, mungkin pengaruh-pengaruh ya sekarang mungkin film lingkungan juga ya Pak Seto. Iya betul, lingkungan yang akhirnya ya sudah aku begini saja gitu, tanpa sadar mungkin sebagai upaya untuk semacam mengobati kekecewaannya tadi begitu. Oke, Kak Seto, apakah banyak sekali stereotip di luar sana yang selalu bilang kalau oh itu orang tuanya berpisah, pasti dia besok berkeluarga juga akan ikut berpisah, mencontoh, atau mungkin ada yang melihat oh itu bapaknya suka main perempuan, itu anak laki-lakinya besok akan juga suka main perempuan, atau sebaliknya. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih Kak Seto, atau ini cuman stereotip aja, mungkin itu cocok logi aja? Iya. Ya memang orang mengatakan begitu karena beberapa pengalaman ada yang demikian ya. Karena kan dalam teori psikologi suatu perilaku diperoleh melalui proses belajar. Nah belajar itu salah satunya adalah meniru orang tuanya, meniru orang-orang terdekatnya begitu. Jadi itu bisa saja kemudian hati-hati loh, dia begini, berarti tanpa sadar dia belajar seperti itu. Walaupun tidak selalu demikian. Tapi ada yang begitu, ini yang kemudian menjadi tadi saya stereotype. Jadi ya sudah lebih baik jaga pasang kuda-kuda lah menghadapi orang seperti ini begitu. Beberapa orang tua juga sering menanyakan keluarganya gimana, keluarganya kawin cerai enggak? Aduh, kadang-kadang ada pertanyaan yang tajam seperti itu. Ya, walaupun sekali lagi tidak selalu demikian, lebih pada lihat kepribadian dari anak yang bisa dilihat sehari-hari begitu.
Setuju. Jangan-jangan mungkin seorang anak melihat orang tuanya tidak baik, justru dia tidak ingin mencontoh sama sekali. Iya. Seperti itu ya Kak Seto ya. Betul, betul, ya. Jadi ini bukan masalah orang tuanya bercerai, tapi anaknya memilih bersikap seperti apa. Iya, iya, bisa demikian ya. Kak Seto, ini ada yang bertanya. Pada saat seorang anak menangis mengingat perceraian orang tuanya, padahal sudah bertahun, apakah ini bisa dinamakan luka yang belum sembuh? Apa yang harus dilakukan? Iya, memang istilahnya pengalaman traumatik ini kalau tidak mendapatkan ibaratnya luka ya, kalau luka ini tidak diobati akhirnya menimbulkan sesuatu yang menetap atau cacat begitu, bekas yang terus begitu. Jadi kalau ada luka sebaiknya memang segera disembuhkan. Nah, anak-anak yang mungkin terguncang jiwanya gara-gara adanya perceraian kedua orang tuanya, apalagi manakala perceraian itu terkesan mendadak, terkesan emosional, terkesan penuh dengan konflik dan sebagainya, itu kalau tidak ada treatment psikologis untuk bisa semacam diterapi, ya itu akan terus membekas sepanjang masa dan itu akan berpengaruh pada berbagai keputusannya untuk membangun keluarga di masa yang akan datang, begitu. Oke, Kak Seto, bagaimana kita menghadapi pasangan kita, suami atau istri kita yang dulunya hidup dari orang tua yang broken home? Ya, mungkin tadi selalu ada komunikasi yang efektif, ya, selalu ditanyakan gimana perasaan kamu, gimana ini kamu, apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Ya, katanya misalnya jujur aja sebelah terbuka, toh sudah sama-sama dewasa, katanya ada yang bilang kalau anak korban perceraian nantinya juga bercerai, apakah itu ada pada kamu? Nah, supaya itu apa yang harus aku lakukan misalnya. Jadi betul-betul saling memberikan penguatan dan pencerahan begitu. Oke, ini terakhir mungkin saya bacakan ya. Jadi ada yang cerita, dia ini sekarang umurnya 23 tahun Kak Seto. Orang tuanya tidak pernah menikah, hanya pacaran, punya dia, terus berpisah. Terus sekarang dia kalau dideketin sama lawan jenis itu suka stres sendiri. Ini termasuk traumanya juga Kak Seto. Iya, iya, betul. Nah, memang ya mungkin akhirnya dia yang sudah dewasa ini ya mengobati diri sendiri. Artinya ya datang ke profesional, apakah psikiater atau psikolog, mungkin dengan treatment psikologis tadi, mudah-mudahan bisa sebenarnya mempunyai konsep diri yang lebih positif, akhirnya lebih tegar dan lebih optimis untuk menghadapi masa depannya dengan membangun keluarga, begitu. Oke, intinya papa mama yang sudah dewasa, sudah paham kalau mungkin ada luka tersendiri, trauma tersendiri, kalau tidak bisa diselesaikan dengan ngobrol dengan orang terdekat, atau mungkin ngerasa adanya kelas ini bisa membuka hati dan pikiran, syukur-syukur alhamdulillah Kak Seto ya. Tapi kalau masih ngerasa kurang, mungkin go get some help ya Kak Seto ya, datang ke psikolog untuk bisa ngobrol lebih banyak lagi. Iya, betul. Artinya kita perlu, hidup ini perlu bantuan orang lain, gitu aja. Yes, setuju, setuju. Kak Seto, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya malam hari ini, sharing-sharingnya. Iya. Bermanfaat. Sama-sama Mbak Elina. Saya juga belajar banyak supaya juga, iya, saya juga belajar banyak supaya saya bisa mengatakan, tapi saya juga sambil berjanji, saya harus lebih mesra dengan istri, lebih kompak dengan keluarga, dan seterusnya. Jadi kita saling belajar, Mbak Elina. Ini reminder untuk kita-kita nih yang masih muda, Kak Seto. Kak Seto kan udah puluhan tahun ya menikah. Kita yang masih muda-muda, jangan cepat menyerah ya dalam pernikahan, Kak Seto. Karena kita tahu kalau ini dampaknya nggak cuma untuk kita, tapi untuk anak kita nantinya. Betul, betul, iya. Kak Seto, salam untuk keluarga. Terima kasih sampai banyak. Jumpa di lain kesempatan. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Iya, sampai jumpa juga. Terima kasih.